Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Aku penasaran, apakah ada perbedaan kekuatan klan Jimmy yang kamu katakan? Xiaoyan bertanya dengan santai setelah mengambil inisiatif. Tentu saja tidak, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk merebut bakat klan Jimmyku. Ada lebih dari satu kekuatan klan Jimmyku untuk merebut tubuh darimu. Jika bukan karena penurunan klan Jimmyku, pasti aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Suara marah jiwa Jimmy keluar setelah Xiaoyan bertanya. Xiaoyan tersenyum kecut, meskipun dia tidak terlalu cocok dengan Si Jun. Tetapi menurut tebakan Xiaoyan, setelah Si Jun mengetahui tentang bakat menakutkan dari klan Jimmy, dia mungkin menangkap satu dan mengambil yang lainnya. Karena itulah Xiaoyan mampu memenangkan perebutan tubuh bahkan lebih kuat dari jiwa Jimmy. Setelah Xiaoyan merebut 51%, tidak ada ketegangan. Meskipun jiwa Jimmy berjuang, sepertinya itu hanya sebatas perjuangan. Hanya masalah waktu sebelum jiwanya diperas oleh Xiaoyan. Segera Xiaoyan menempati 60%. Pada saat ini, pada dasarnya jiwa Jimmy tidak mungkin mengendalikan tubuh dan itu sepenuhnya milik Xiaoyan. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah meski begitu, jiwa Jimmy masih tidak menyerah dan masih melakukan yang terbaik untuk melawan Xiaoyan. Bahkan jika itu tidak bisa mengubah hasil akhirnya, itu bisa memperlambat kecepatan Xiaoyan merebut tubuh. Xiaoyan juga merenung sejenak. Mungkinkah jiwa Jimmy sengaja menunda waktu? Pada saat ini, hati Xiaoyan tiba-tiba tenggelam karena melalui perspektif avatar dewa asli, Xiaoyan melihat ombak naik dari ujung. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Meskipun lautan hitam terus bergolak, tetapi gelombang ini jelas berbeda, di mana bayangan hitam besar terlihat. Nah, memang benar aku meremehkanmu, tapi kamu juga meremehkanku. Pada saat ini, jiwa Jimmy mencibir dan ombak setinggi ribuan kaki menutupi langit dan matahari. Tampak seperti dinding hitam yang hancur, dan Xiaoyan merasakan aura yang sangat ganas dari ombak itu. Bersiaplah untuk mati. Suara jiwa Jimmy bergema di seluruh tubuh bocah itu. Terlihat naga hitam besar berkaki 1000 mendesing keluar dari ombak, dan di atas kepala naga hitam yang mengerikan itu berdiri sosok yang mengesankan dan aura yang kuat menyebar darinya. Ini juga tiruanmu? Xiaoyan bertanya-tanya, tetapi kata-kata Xiaoyan membuat jiwa Jimmy semakin marah. Karena sepertinya Xiaoyan mengejeknya dan nadanya sepertinya mengatakan bahwa dia juga menginginkan tubuh ini. Xiaoyan mengendalikan avatar yang memakan jiwa. Puluhan juta jiwa segera dipadatkan dengan pikirannya. Merasakan kekuatan dari jutaan jiwa ini, pada saat ini Xiaoyan sangat terkejut karena kekuatannya berbeda dari tubuh sumber Qi. Dengan restu dari sejumlah besar jiwa, tubuh pemakan jiwa ini bahkan lebih aneh, lebih seperti pembawa jiwa, dan semua kekuatan berasal dari jiwa-jiwa ini. Jiwa jahat yang dibentuk oleh puluhan juta jiwa adalah yang paling menakutkan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan serangan jiwa ini. Bahkan jiwa alam sepertinya akan sulit menangkis dampak jiwa jahat dari puluhan juta jiwa. Aku masih di sini, bahkan tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan tubuh fisik ini. Pada saat ini, jiwa Jimmy mendengus dingin dan mata anak laki-laki itu segera menunjukkan ekspresi perjuangan. Meskipun jiwa Jimmy telah kehilangan inisiatif, itu masih bisa mempengaruhi peradangan Xiaoyan. Terlebih lagi, itu membuat Xiaoyan tidak dapat mengendalikan tubuhnya dengan lancar. Naga hitam berkaki 1000 di ujung jauh melaju melalui laut hitam, meraung ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuannya sangat jelas,
untuk melenyapkan tubuh asli Xiaoyan yang paling lemah. Begitu tubuh aslinya terluka, maka jiwa Cimi akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi tubuh kaisar klan pemakan jiwa lagi. Namun pada saat ini, Yinglu juga sudah kembali ke dalam labu dewa bermata 9 setelah dia menembakkan peluru penjaga terakhir untuk Xiaoyan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu memiliki klon lain. Hanya saja aku ingin mengatakan, aku menginginkan tubuh ini juga, kata Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sendiri masih menutup matanya dan cahaya langsung menyala, dan itu tiba-tiba muncul di tangan avatar dewa asli. Dan Xiaoyan tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap banyak jumlah jiwa sebelumnya. Di atas labu suci, 9 mata masih terbuka. Dengan kata lain, Xiaoyan masih bisa menggunakan labu dewa bermata 9 saat ini. Avatar dewa asli bisa bergerak. Meski aura sosok yang berdiri di atas naga hitam berkaki 1000 itu ganas, namun avatar dewa asli bukan tidak mungkin untuk melawannya. Tentu saja, selain sosok ini, ada juga sosok besar muncul di laut hitam. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika avatar dewa asli pergi, dia tidak akan bisa melindungi tubuh Xiaoyan. Melindungi tubuh Xiaoyan adalah hal yang paling penting. Jadi dia hanya bisa meminta senior di labu dewa bermata 9 untuk membantunya. Tidak baik memiliki terlalu banyak pilihan. Siapapun yang diundang harus memikirkannya. Alangkah baiknya jika kita bisa mengundang semuanya sekaligus, kata Xiaoyan dengan senyum masam. Mempertimbangkan kemampuannya, pendekar pedang gila dan Sue Lingjun memiliki gerakan paling agresif di antara yang lainnya. Namun, pendekar pedang gila tampaknya lebih cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Ilmu pedangnya lebih tajam dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi jika dia menghadapi lebih banyak musuh, gaya bertarung sembrono Sue Lingjun tampaknya lebih dibutuhkan. Setelah pertimbangan singkat, Xiaoyan masih memutuskan untuk bertanya pada Sue Lingjun. Tolong Sue Lingjun, bunuh seseorang. Avatar Yuan Shen berteriak. Semuanya adalah jiwa Xiaoyan. Jadi labu dewa bermata 9 akan mematuhi panggilan Xiaoyan. Diiringi oleh teriakan keras Xiaoyan, aura merah melayang keluar dari labu dewa bermata 9. Pada saat ini, naga hitam berkaki 1000 berjarak kurang dari 100 kaki dan dengan ombak menutupi langit dan matahari. Begitu dia mengangkat tangannya, bayangan hitam besar di laut hitam menyelimuti Xiaoyan. Saat mendekat, aura yang terpancar dari sosok yang berdiri di atas naga ombak hitam berkaki 1000 tidak dianggap kuat. Dan ancaman sebenarnya adalah bayangan hitam yang berenang cepat di laut hitam. Ikan aneh sepanjang 100 kaki dengan gigi setajam baja melompat dari laut hitam dan meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat berikutnya, terdengar suara kunci besi bergulir keluar. Ada semburan darah dan pisau yang terhubung ke kunci besi meraung keras ke arah ikan monster itu. Terdengar suara daging dan darah yang robek. Dan pada saat berikutnya, usus ikan aneh sepanjang 100 kaki itu terbuka dan lukanya sangat mengerikan. Satu pukulan hampir membunuhnya, tetapi pada saat ini air laut di bawahnya tampak mendidih. Jika ada cahaya, dapat terlihat bahwa ada ratusan bayangan hitam yang padat di laut hitam saat ini. Saat berikutnya, gelombang laut hitam bergolak, muncul secara langsung, bergegas menuju Xiaoyan, tampak putus asa untuk mengganggu Xiaoyan. Dan hanya dengan cara ini, jiwa Cimi dapat memiliki kesempatan untuk menduduki tubuh itu kembali. Aku paling kesal dengan ikan dan udang bau ini. Sue Lingjun mengutuk. Xiaoyan tersenyum kecut. Sepertinya pria kuat ini tidak seburuk dirinya. Otot-otot seperti baja di kedua lengan bergetar.
meraih kunci besi dan berputar dengan keras. Kedua pisau itu terbang dan sekali lagi membantai ikan hitam setinggi 300 kaki yang telah dijarah dalam sekejap. Meskipun ikan hitam ini tidak memiliki fluktuasi asal ki, sisiknya memiliki kekerasan yang sangat kuat. Tetapi Sue Lingjun tidak menganggapnya serius dan itu masih merupakan metode serangan ajaib dengan kekuatan besar. Hanya tersisa setengah kehidupan. Kemarahan meluap di wajah sosok naga hitam berkaki 1000 di ujung dan dia menatap Sue Lingjun tak percaya dengan ekspresi rumit di matanya. Sial, mungkinkah ini avatarnya juga? Bagaimana dia bisa memiliki avatar yang begitu kuat? Sosok di atas naga ombak berkaki 1000 memiliki wajah yang jelek dan sosok ini juga merupakan tiruan dari jiwa Chimi. Walaupun kekuatannya tidak kuat, namun raksasa jurang ini dapat mencabik-cabik keabadian kaisar biasa. Itu juga sangat menarik. Xiaoyan tertawa dan yang terakhir marah dan tidak punya pilihan selain mengutuk Xiaoyan. Tubuhmu sangat lemah. Dengan avatarmu yang kuat ini, suatu hari kamu akan mendapatkan avatarmu sendiri yang akan memakan tubuhmu kembali. Jiwa Chimi mendengus dingin dan berkata, itu jelas menganggap Sue Lingjun sebagai avatar Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan kemudian dia menyadarinya dan langsung tersenyum. Karena itu, aku juga tidak puas denganmu yang mengatakan bahwa aku masih memiliki beberapa klon seperti ini. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Untuk jiwa Chimi yang tidak memiliki cara untuk mengambil Xiaoyan saat ini, itu hanyalah pembunuhan. Karena jika perebutan tubuh dari Xiaoyan tidak dapat dihentikan saat ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Karena saat ini Xiaoyan sudah mencapai 65%. Menurut kecepatan ini, begitu Xiaoyan mencapai 70%, akan sangat sulit baginya untuk mengganggu Xiaoyan. Membiarkan Xiaoyan mengendalikan klon pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa ini, diperkirakan kerugian dari jiwa klan Chimi hari ini akan tak terukur. Ini benar-benar tidak sebanding dengan pengorbanannya. Awalnya, dia berpikir bahwa bisa menggunakan ini untuk mendapatkan kembali avatar dewa asli. Tetapi sekarang dia akan mengirim avatar lain. Senior, aku punya pertanyaan, kata Xiaoyan. Ketika tiba-tiba dipanggil senior oleh Xiaoyan, jiwa klan Chimi tercengang sejenak. Aku tidak mengerti maksudmu memanggilku senior. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiwa klan Chimi bingung. Senior, jangan salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih atas kebaikan dan kebajikanmu karena telah menyiapkan begitu banyak avatar yang kuat untukku. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, jika dia bisa melihat ekspresi jiwa Chimi saat ini, dia mungkin seperti gunung berapi yang meletus dengan api. Aku akan membunuhmu. Sekarang Xiaoyan berulang kali meruntuhkan harga diri jiwa Chimi dan dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu sebelumnya. Paus pembunuh 9 hiu, hancurkan untukku. Pada saat ini, sosok yang berdiri di atas naga ombak berkaki 1000 mengeluarkan raungan marah dan raungan dahsyatnya bergema, disertai dengan deru ombak dan orang bisa merasakan amarahnya dari jauh. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata itu. Tawanya jatuh ke telinga jiwa Chimi seperti pisau yang diputar. Hahaha, aku suka caramu tidak bisa mengerti dan kamu tidak bisa membunuhku. Semakin keras tawa Xiaoyan, jiwa Chimi semakin marah. Ikan aneh itu mandek dalam menyerang. Meskipun jumlahnya banyak, tidak ada yang bisa menahan serangan Sue Lingjun. Mereka tidak memiliki cara untuk menembus serangan Sue Lingjun. Pada saat ini, air laut tiba-tiba menjadi tenang. Dan ketenangan ini tampak sangat aneh. Tiba-tiba,
kolam air 100 meter ditembakkan ke arah Xiaoyan. Meskipun itu hanya kolam air, namun itu mengandung fluktuasi energi sumber sehingga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Apa-apaan? Itu masih menyemprotkan air. Biarkan aku menghentikannya untukmu. Suara marah Sue Lingjun keluar dan kemudian dia bergerak langsung, sama sekali tidak takut dengan hantaman jet air dan bahkan membawa jet air ke arah bagian bawah. Setelah beberapa saat, kolam air tiba-tiba mandek lagi dan kemudian terdengar tangisan sedih. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。